lokal, Pak, lokal. Aku nang rokok yo anu kowe, entan ya. Bako. Cek halo. Tes 1 2 tes tes 1 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Tanfidiyah Ranting Blingoh, NU Ranting Blingoh, Bapak Sohib SPDI Pak ya. Yang alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan kedua kalinya Pak ini Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut sampai kapanpun, sampai benar-benar bisa memberikan manfaat yang nyata kepada seluruh masyarakat seperti itu. Tema pada malam hari ini kemarin yang sudah diberikan dari panitia itu terkait masalah program kegiatan atau program kerja dari lembaga NU Ranting Blingoh. Ya. Mungkin nanti langsung saja Pak Sokip memberikan secara umum gambaran program kerja apa saja yang mungkin sudah diplanningkan atau mungkin sudah dilaksanakan di NU, karena salah satu NU adalah organisasi yang membidangi mungkin dakwah keagamaan, pendidikan dan sosial masyarakat Pak, seperti itu ya. Ya. Nanti langsung saja terutama saya mengucapkan selamat kepada Ansor Ranting Blingoh yang telah tahun kedua melaksanakan acara seperti ini, dan kami juga berdoa mudah-mudahan acara seperti ini semakin tahun semakin berkembang sehingga amin. mutunya juga nanti akan semakin bertambah. Amin. Terima kasih, seperti apa yang disampaikan tadi dari rekan moderator bahwa di sini kami akan sedikit menyampaikan program-program Nahdlatul Ulama Ranting Blingoh, baik itu yang telah kami laksanakan atau yang sedang berjalan, dan insya Allah juga program-program yang akan datang. Untuk sampai saat ini kami dari NU Ranting Blingoh yaitu sudah banyak sekali melaksanakan program. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah masalah pendataan masjid dan musola. Setelah mendata, kami mengusahakan prasasti, ya prasasti atau boleh dikatakan identitas lah, semacam identitas dari 45 masjid dan musola tersebut kesemuanya sudah punya prasasti yang berlogo Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi di Blingoh ini alhamdulillah dari sejumlah masjid dan musola kesemuanya adalah milik Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah sudah 80% tanahnya sudah tanah wakaf dan bersertifikat. Tinggal 20%-an yang belum bersertifikat, tapi kesemuanya tanah wakaf. Ini untuk yang pertama kalinya. Yang kedua kalinya juga di antara masjid dan musola tersebut tidak hanya itu yang kami beri identitas, yaitu termasuk TPQ yang masuk di bidang pendidikan. Kalau yang tadi pendataan masjid tahu-tahu dikuasai orang lain. Ya. Jadi orang-orang NU-nya sempat tergeser sehingga dikuasai orang lain. Untuk mengantisipasi itu NU sudah mengadakan program yaitu identitas masjid, musola, TPQ sekaligus gedung muslimat. Iya Pak, tapi itu, masalah labellisasi NU di beberapa lembaga atau musola masjid Pak ya, itu kan secara SDM-nya, karena kalau kita melihat kondisi saat ini ya tidak dipungkiri musola banyak yang tidak, yang tempat hanya sebatas tempat mengaji sholat mungkin maghrib sama isya saja. Untuk anak-anak mengaji sekarang sudah
apa itu banyak yang nggak mengaji. Artinya mungkin sudah MTS, sudah selesai, tidak ada kegiatan di musola yang sifatnya itu meramaikan musola. Nah, kira-kira ada enggak program-program yang ibaratnya pemberdayaan sumber daya manusianya seperti itu? Ya, oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Untuk takmir, pengelola lah katakan, untuk pengelola masjid musola, kami dari NU memang punya program, yaitu untuk mengumpulkan tokoh-tokoh mereka agar nanti para tokoh ini memperhatikan kader. Oh, berarti Kaderisasi kami menekankan ke TPQ-TPQ yang ada di Desa Blingoh itu agar juga menganjurkan siswanya untuk ikut mengaji baik di masjid ataupun di musola. Sehingga yang ramai tidak hanya di TPQ, tapi di masjid dan musola juga masih ikut ramai anak-anak mengaji, baik itu nanti ngaji Al-Quran, Al-Berjanji, Fasolatan, bahkan syukur-syukur bisa ngaji kitab. Ya. Permasalahan yang selanjutnya itu mungkin yang saya amati itu kan kalau mungkin dari beberapa takmir musola Pak, itu memang ada beberapa yang siap. Permasalahan selanjutnya itu adalah bagaimana kita mengondisikan orang tua supaya benar-benar ikut mendidik anaknya. Itu permasalahan yang mungkin sangat vital sekali. Nah, karena kebanyakan orang tua yang saya tahu mungkinlah untuk untuk mengatasi itu kami sudah berkali-kali memanggil atau mengumpulkan lah istilahnya, mengumpulkan takmir masjid dan musola dan menekankan agar nanti para wali atau para takmir ini benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anaknya, karena ini memang sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat diperlukan untuk kelanjutan kemakmuran masjid dan musola. Mungkin saat ini memang beliau-beliau masih aktif, rata-rata mereka masih aktif, tapi untuk pekaderannya itu nanti yang kami perlu perhatikan, dan insya Allah tidak lama dan kami akan sering lagi untuk memanggil atau mengumpulkan para takmir masjid dan musola agar memperhatikan kaderisasi, karena kita tahu bahwa boleh dikatakan sukses seorang pemimpin itu kalau memang kadernya itu mampu menggantikan beliau-beliau yang memimpin. Mungkin sampai di situ Mas ya. Untuk yang program selanjutnya, di samping mengedepan ini, yang sudah masuk generasi keempat masih ada yang generasi ke-1 juga ada, kedua ada, ketiga ada, tapi yang paling tua di Blingoh ini sudah masuk generasi keempat karena berdirinya itu sekitar tahun 30-an. Wah, tahun 30-an, hampir satu abad Pak ya nanti ya. Masih penjajah. Ada yang berdirinya tahun 2025, 2023 itu ada, sehingga sudah masuk generasi keempat. Bahkan kalau kadang-kadang kami dari pengurus NU tanya, siapa yang wakaf di sini, terus siapa yang mensponsori berdirinya masjid atau musola ini, kadang-kadang mereka bingung. Dan untuk itu betul, kami sudah mengedarkan belangko untuk masjid dan musola agar diisi, sehingga para kader atau para penerus ini tahu, jadi nanti tidak akan melupakan sejarah. Itu mungkin itu termasuk program reorganisasi permusola Pak ya. Nanti kan tahu tahun ini yang memegang siapa, tahun ini siapa, ada penerusnya seperti itu Pak ya. Ya betul. Jadi ini termasuk salah satu program yang sedang berjalan. Ya berjalan. Ya memang kami juga sudah mendapatkan, cuman ya belum semua karena golek sejarah ini kan kadang ya rodok masih meraba-raba seperti itu. Nah, ya. Apalagi musola-musola yang sudah sangat tua sekali, ya terus sudah sesepuhnya sudah tidak ada semua, itu mungkin sangat sulit sekali untuk memberikan gambaran sejarah di musola tersebut seperti itu. Ya kami bayangkan sekarang saja sudah sulit, ya, apalagi nanti generasi setelah kita mungkin lebih sulit lah. Kalau kita mulai sekarang walaupun sulit, untuk yang berikutnya ya, akan merasa mudah dan tahu. Itu mungkin itu ya untuk program yang untuk tempat ibadah. Saya rasa itu sangat efektif Pak. Artinya memang untuk saat ini yang menjadi bahasanya apa ya, mungkin kalau lembaga ini ya kayak
sing diwedeni hanya sekolahan. Kan seperti itu. Baik orang tua, siswa, yang diwedeni ya dari lembaga formal seperti itu. Nah, mungkin salah satu mungkin solusi mungkin dari NU atau Ansor itu bisa kerjasama dengan lembaga sekolah, bagaimana caranya anak-anak ini bisa, yang penting mengaji lah. Mungkin kalau memang tidak ada di musola ya harus di tempat yang lain. Yang penting kan ada kegiatan mengaji itu. Ya, terima Itu kasih Mas. mungkin sangat efektif sekali Pak. Untuk itu kami juga sudah bekerja sama, tapi ini baru di MI. Yang di Sanawi dan Aliyah kami belum ada kerjasama itu. Kali untuk MI itu memang ditekankan. Jadi anak-anak setiap tidak hanya mengaji, sholat 5 waktu pun itu harus dapat tanda tangan orang tua. Iya. Dan setiap masjid atau musola pasti ada anak atau orang tua yang minta tanda tangan. Dan itu nanti akan dicek oleh wali murid di wali kelas di sekolah, sekaligus dicek oleh kepala sekolah. Iya. Ini. Jadi dan ini sudah berjalan, tapi mohon maaf. MTS ke atas Pak ya. Kalau beberapa ngaji kan kalau sudah hatam MI kan selesai, dianggap sudah pinter lah, wis ora usah ngaji neh seperti itu. Orang tua pun ya rata-rata ya sang ngaji lah kan sempit. Ya memang kalau di MTS sama MA menurut saya ini juga sangat penting sekali Pak untuk dijadikan hal seperti itu, karena memang yaitu sing diwedeni wong hanya lembaga formal seperti itu. Oke Mas, kalau gitu sementara ini baru kami kembangkan di MI, insya Allah dalam waktu-waktu mendatang kami akan ketemu dengan pengelola MTS maupun Aliyah. Yeah. Agar nanti diadakan buku kegiatan lah, bahasanya buku kegiatan, sehingga nanti bisa ngontrol anak-anak MTS atau MA, baik itu kegiatan mengajinya, kegiatan sholatnya, dan kegiatan-kegiatan lain yang positif lah. Nanti insya Allah kami akan kerjasama bulan puasa, memasuki bulan Syawal dan seterusnya. Nanti pemudanya juga tetap aktif seperti di bulan-bulan ini. Dan insya Allah ini akan menjadi momen sehingga nanti mereka akan tertarik dan merasa senang untuk memperjuangkan agama. Untuk selanjutnya Mas ya, untuk program selanjutnya. Yeah. Boleh. Sampai selesai Pak Poin. Oke, untuk masjid, musola sekaligus kaderisasi saya kira cukup Mas ya. Kita masuk ke program berikutnya. Program berikutnya kami yang dari NU yaitu masuk di program Lajisnu Mas ya. Yeah. Oh, di Lajisnu kami dari Ranting Blingo dimulai bulan Februari tahun 2002. Februari 2022 ya, hubungannya dengan NU. Baik itu di Dakirinan malam Jumat tahlil, di kematian, tahlil di kematian bapak-bapak, ibu-ibu, atau di pertemuan-pertemuan Lailatul Istima, kami muter 3 bulan full, hampir tidak ada break. Hanya tujuannya hanya satu, mensosialisasikan bahwa NU punya program Koin Peduli NU. Di situ dalam 3 bulan ini kami sosialisasi seluruh desa yang terdiri dari 54 RT, dan insya Allah semua kami datangi sehingga semua masyarakat Islam terutama warga NU tahu bahwa nanti di bulan Februari akan ada pembagian kaleng itu. Dan setelah 3 bulan sosialisasi, betul di bulan Februari awal kami bagi kaleng. Jadi semua warga masih melaksanakan sosialisasi kurang sehingga program itu tidak jalan karena warganya belum tahu. Setelah tahu, kita bagi, bekerja sama tentunya dengan Ansor, Fatayat, Ibnu dan IPPNU, sampai Pak RT Pak ya. Sampai Pak RT kemarin juga. Sama Pak RT juga yang terutama di lingkungan mayoritas, sama Pak RT juga ikut mendukung sehingga semua sudah gerak dibagikan. Dan alhamdulillah di bulan pertama, artinya pengumpulan pertama,
itu kumpul ngaget-ngageti. Kami hanya memprediksi sekitar 10 sampai 15 juta, ternyata keluar 29.800.000. Hampir 30 juta. Jadi kami sendiri terkejut. Tapi itu bukan prank Pak ya? Bukan. Karena kan dari tahun pertama sampai sekarang kan tetap ada menyusut ya persenannya Pak ya. Ini itu nanti kami Takutnya masyarakat keprank kasih sengakeh. Gini, Waktu itu berapa Pak? 60 orang. Ya maksudnya uangnya kita kumpul berapa itu Pak? Perkiraan? Untuk khusus pengurus. Iya. Jadi khusus pengurus itu tidak banyak. Paling per bulan itu 1 sampai 2 juta. Itu per bulan karena orangnya hanya sedikit dan tidak diambil, hanya dibawa waktu ada pertemuan. Setelah pengurus jalan baru ke masyarakat. Nah, ke masyarakatnya itu. Kenapa pertama sampai dapat segitu banyak? Karena itu. Jadi saya yakin masyarakat masih hangat-hangatnya. Pengurus sudah punya simpanan. Jadi terus terang saya sendiri begitu terima kaleng langsung penuh. Karena memang pengumpulkan dalam 1 tahun. Iya. Ya, jadi pengurus-pengurus yang lain juga seperti itu ada. Dan di bulan kedua turunnya juga tidak begitu banyak. Masih mencapai 27. Tapi untuk sampai saat ini masih bisa rata-rata 20. Tidak banyak. Program yang berjalan dari awal yaitu terus terang kami memberi bisaroh lah atau boleh dikatakan santunan kepada warga kami yang meninggal. Di awal bulan ke-1 sampai bulan ke-5 itu 300.000. Iya. Per kepala yang per kepala Pak ya. 300.000. Warga NU apabila ada keluarganya yang meninggal, itu keluarganya ngurus, membuat surat sendiri, mencari sekretaris NU, mencari ketua NU minta tanda tangan, guna minta bantuan sholat gaib ke masjid-masjid sekitar Desa Bringo. Tapi sekarang semua dihandle oleh NU. Jadi 1 bulan dikumpulkan ada berapa yang meninggal, itu nanti dibuatkan oleh NU sekali. Jadi nanti yang mengedarkan juga NU, yang membiayai NU, sehingga nanti NU itu mengedarkan minimal 25 masjid. Yang dicari jamaahnya minimal 200. Ya, minimal 200 jamaah dan rata-rata lebih. Kalau masjid mohon maaf kita masuk ke selesaikan sosial dulu ya. Oke, rapopo, sosial dulu diselesaikan. Dari dana tersebut itu selain santunan tadi dan setelah bulan ke-6 setiap kepala yang meninggal dunia sudah 500. 500 ya. Ada kenaikan Pak ya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai 1 juta Pak ya. Bisa. Terus untuk yang selanjutnya setelah bulan ke-6 dan seterusnya sampai saat ini, kami sudah bekerja sama dengan komunitas Cinta Sedekah. Terus terang di Cinta Sedekah itu ada mobil. Iya. Dan kebetulan Cinta Sedekah ini ada masalah di operasional. Jadi kami memang dari Lajisnu atau dari NU belum mempunyai mobil sendiri, belum. Tapi kami bekerja sama dengan Cinta Sedekah. Cinta Sedekah sebagai penyedia mobil, jadi semuanya gratis. Jadi nanti jangan segan-segan bagi warga NU yang kebetulan membutuhkan rujukan ke Solo, ke Semarang, mungkin ke Jogja dan kemana, semua ditanggung Lajisnu ya. Karena kami punya prinsip Lajisnu ini uangnya warga dan akan kembali ke warga. Sampai uang makan supir ini dari Lajisnu Pak ya? Ya. Jadi nanti supir-supir tidak usah minta makan sama pasien Pak ya, warga pasien ini ya. Jadi untuk bensin, supir, perawatan mobil semua ya, ditanggung alhamdulillah. Lajisnu. Dan itu per bulannya juga tidak banyak, tidak mencapai 10 juta. Tidak mencapai 10 juta. Insya Allah izinnya Aldo banyak. Masih cukup. Jadi itu termasuk program yang gitu. Itu program-program yang ada hubungannya dengan sosial. Iya. Tapi mohon maaf, jemputnya. Itu sudah merupakan apa ya Pak ya?
kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat ya untuk saat ini. Memang sangat terasa sekali dan terbantu beberapa yang pernah saya ajak bicara ya alhamdulillah minimal ono sing ngetrek gratis. Tapi kadang permasalahannya itu memang butuh biaya kendaraan yang lain. Kadang kan masih ada pernah telepon Pak Rojak masih di Semarang nah padahal harus nganter yang pasien yang lain. Wah ini kan kadang ada masyarakat yang begini, wah ini ki jane aku iso untuk minimal kemurahan dari segi operasional. Nah ternyata enggak jadi seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya ada beberapa mobil operasional yang bertambah lah seperti itu Pak ya. Oke ya Mas, itu saya kalau tidak bisa jalan terus-menerus malah juga kasihan masyarakat. Jadi untuk kami kemarin sudah rapat dan di rapat tersebut memutuskan beli mobil lagi apabila sudah bisa menyisihkan saldo 50 juta. Jadi untuk cadangan ya. Jadi misalnya punya uang masih saldo 200, bisalah beli mobil 150, yang penting masih ada saldo 50 juta. Misalnya punya saldo 150, kita saldokan dulu 50 juta, yang 100 untuk beli mobil. Ya. Jadi kondisinya nanti seperti itu hasil sehingga tidak ada pasien yang tidak tertolong, terutama di alat transportasinya. Ya, khawatirnya itu kan kenapa mungkin terjadi kemarin penyusutan koin lanjut ini itu ya mungkin ada beberapa aku serah tahu nganggo. Nah, mungkin ada beberapa warga yang mungkin delalah tidak pernah terfasilitasi tapi dia selalu membayar koin per bulannya ditarik terus dan seperti itu Pak. Gini Mas, untuk pengisian koin di kaleng kami sosialisasi itu selalu menganjurkan agar yang dimasukkan itu sedikit saja. Jadi selalu saya sampaikan, tolong jangan memasukkan ke kaleng Lanjisnu sampai banyak, 10.000, 20.000, 5.000 jangan. Saya sampai ngomong gitu. Lanjisnu hanya mengumpulkan uang receh. Itu pun kalau rutin, insya Allah ini akan berjalan. Tapi di akhir sosialisasi juga sering saya sampaikan, monggo kalau menginginkan 50.000, 20.000, tapi itu sekali tempo. Mungkin bagi petani kebetulan tanamannya bagus, ditebasno payu larang, monggo sekali-kali. Isi banyak Pak ya. Isi banyak. 100.000. Bagi peternak misalnya beradul sapi kok payu 20 juta, monggo ngisi 50.000, tapi jangan sering-sering ngisi banyak. Dikhawatirkan kalau sering-sering ngisi banyak malah nanti bosen. Itu. Jadi setiap sosialisasi saya sampaikan itu. Itu Mas ya. Jadi untuk program berikutnya insya Allah kami akan tetap menambah mobil lagi. Dan insya Allah sampai saat ini kalau disisakan 50 juta wis ono, tapi untuk cadangan untuk beli mobilnya yang belum cukup. Ini untuk yang program selanjutnya selain itu yang sudah berjalan yaitu dari Lanjisnu Jangune sehari 5.000 umpama. Dari Lanjisnu bisa memberi 50.000 berarti kan bisa menolong 10 hari ya. Lumayan. Nah itu, dan itu sudah berjalan sejak bulan September 2023 berjalan terus. Jadi kecuali kalau ada anak yatim dan meninggal otomatis berkurang dan kriterianya tidak banyak, hanya di usia SD dan MI. Kalau SD di usia sampai MTS, MI, MTS ke atas berarti tidak Pak ya. Karena apa? Usia MTS ke atas itu kan dikhawatirkan sudah tidak yatim. Oh iya. Menurut fikih, fikih dikhawatirkan sudah tidak yatim. Sehingga kalau di usia MI dan SD itu hampir bisa dipastikan masih benar-benar yatim. Dan kriterianya tidak terlalu rumit gitu. Itu yang sudah berjalan untuk Lanjisnu. Ya. Untuk ada kira-kira ada planning Pak? Jadi memang syaratnya tidak sulit sih. Syaratnya
itu hanya orang tua datang ke sekolah, ketemu dengan kepala sekolah bisa, dengan pengurus yayasan bisa. Kalau memang benar-benar miskin dan itu memang perlu bantuan, juga tidak keberatan. Tapi mohon maaf untuk dari Lajisnu belum sampai ke situ, tapi kami sudah burhan. Nah itu, jadi kedua-duanya ini bisa, tapi dengan syarat kan dari pengurus yayasan sendiri kan tidak tahu kalau di situ memang benar-benar tidak mampu. Mungkin kalau walinya mungkin segan lah datang, mungkin ya dari tokoh setempat atau siapa bisa menghubungi. Dan itu nanti juga yayasan akan mempertimbangkan kalau benar-benar perlu juga akan dibantu. Dan itu sudah sering, sudah sering. Misalnya anak kelas 3 MTS, kelas 3 Alia, kelas 6 MI yang menghadapi ujian dan orang tua benar-benar tidak mampu, itu pasti ada kebijakan, pasti. Dan itu juga kami kebetulan ikut di madrasah, sehingga juga kami tahu betul itu. Oh ya, ini benar-benar tidak mampu, perlu disubsidi, ya disubsidi. Itu programnya seperti itu. Dan yang tadi Mas sempat berbicara dengan pengurus Lajisnu sendiri, dengan pengurus Fatayat dan Muslimat, ini baru mencari-cari metode yang pas. Itu bagaimana? Itu yang belum kami ketemukan. Jadi ada usulan, belikan kambing, nanti bergilir. Ada usulan, ini diberi modal, bakul-bakul tereng. Ada usulan ini, kasih ini, tapi belum, titik temunya belum ada. Tapi ini wacana-wacana antar pengurus sudah ada, tapi dealnya yang belum. Itu terus terang seperti itu. Karena apa ya, kalau kita lihat mungkin dari lembaga-lembaga yang lain Pak ya, contohnya mungkin Muhammadiyah kan kalau masalah manajemen dan perekonomian kan sangat dikatakan sangat bagus sekali ya. Mungkin pernah komunikasi Pak dengan stakeholder mungkin dari desa yang ada UMKM-nya yang mungkin bekerja sama lah sponsor sendiri, itu sangat sulit sekali untuk membangun sebuah apa ya perekonomian dan pemberdayaan lah masyarakat khususnya di bidang perekonomian seperti itu. Masuk sampai NU yang tingkatnya sudah beberapa tahun ya, mungkin Pak Sokip sendiri sudah 2 periode Pak ya, 7 tahun 2016 sampai sekarang mungkin ada beberapa pengalaman yang pernah mungkin dilakukan atau sampai sekarang masalah perekonomian ini. Oke Mas, kalau bicara masalah perekonomian, memang itu suatu hal yang perlu itu yang belum kami ketemukan. Jadi kami sempat mencoba, yaitu misalnya di pertanian, kerjasama menanam tanaman yang kebetulan pas di lingkungan Desa Bringo. Itu pun sulit untuk dijalankan. Terus kami juga pernah mencoba di peternakan, misalnya diberi kambing misalnya, nanti bergulir. Terutama juga saya pernah berkecimpung di sosial, ternyata setelah dicek kambingnya masih ada yang tidak ada. Nah itu kami memang cari metode, cari cara yang pas, bagaimana caranya seandainya kami bisa membantu sedikit dan itu bisa berlangsung. Kami punya komoditas yang paling banyak itu ketela pohon atau singkong. Mungkin membuat keripik singkong, keripik pisang dan lain-lain. Dan kalau saya lihat di Facebook itu banyak sekali ibu-ibu yang pintar masak. Cuman mereka memang terus terang kesulitan di pasar. Pasar ya, pasar. Dan juga pemerintah sendiri, kalau memang UMKM ini sudah bicara pasar, pemerintah pun bingung. Karena apa? Karena pasar itu yang bisa berlangsung itu rata-rata partai besar. Padahal UMKM produksinya kecil. Misalnya suatu contoh, kami sudah pernah menghubungi Sido Muncul, jamu Sido Muncul. Memang benar, perusahaan Sido Muncul butuh bahan baku, tanahnya ratusan hektar. Dia bisa nanam dan tanamannya diprogram sehingga setiap minggu bisa kirim 10 ton. Untuk mengorganisir petani susah.
Itu kendalanya di situ. Jadi rata-rata memang pengusaha-pengusaha itu mintanya banyak, kualitas bagus dan kontinu. Ini suatu contoh. Contoh lagi beras juga seperti itu. Apalagi kalau Desa Blingo ini boleh dikatakan tidak produsen beras. Yang di daerah-daerah produsen beras saja itu kelompoknya susah untuk memenuhi. Misalnya ada perusahaan minta beras per hari 10 ton, kan nggak mungkin dari Blingo memenuhi. Dan itu kalau bisa memenuhi pasar itu ada. Cuman terus terang kalau memang produksi kecil itu susahnya. Harus mengumpulkan petani, mengorganisir masyarakat sehingga terkumpul segitu. Nah ini sini pisang apa? Pisang tanduk ini ya. Ya yang besar ini Pak. Itu kan sudah mencapai pengirimannya Jawa Barat per kilo. Itu kan memang menggunakan teknik strategi marketing ya digital itu. Ya artinya memang menurut saya tidak harus kita masuk ke dalam komunitas besar yang kelasnya pabrik yang mungkin sangat targetnya sangat tinggi sekali. Ya mungkin untuk pelatihan untuk saat ini kan bisa dialihkan ke, contohnya ada di sini kan kayak Mbak Suko itu kan bosan UMKM dan alhamdulillah ya juga berhasil kan seperti itu berjalan. Untuk stakeholder mungkin kan bisa ngakses ke kementerian atau ke pemerintahan yang bersifatnya itu bantuan ketenaga kerjaan kan sekarang sangat terbuka kok Pak kayaknya itu. Kemarin itu juga itu Pak, pernah waktu saya di Jepara itu ada komunitas yang pengolahan singkong, pembuatan singkong dari